Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton ini. Perkenalkan, saya Ranto Wijaya dari Ilmu Komunikasi 2021 akan mempresentasikan tentang tugas yang berjudul tentang analisis efektivitas dalam komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan pelanggan layanan GoRide dengan studi deskriptif dengan pengguna di Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Mata kuliah ini adalah mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Mbak Kinkin Yuliati. Terus disusun oleh saya sendiri, Ertanto Wijaya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi. Kira-kira apa aja yang ada dalam sebuah proposal ini. Yang pertama di bab 1, tentu di pendahuluan saya ada latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian sampai manfaat penelitian. Lalu untuk bab 2-nya masuk ke landasan teori tentang konsep, review literatur dari artikel-artikel terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Terus di selanjutnya ada variabel X, variabel Y, terus metode penelitian, serta hipotesis teori. Di bab 3-nya, dalam metode penelitian, ada paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, sampai dengan teknik penarikan sampel. Lalu ada ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, serta keterbatasan dan kelemahan penelitian. Lalu dilanjut dengan definisi operasional dan operasional konsep untuk menentukan bagaimana kuesioner nanti akan dibuat. Lalu tentu ada daftar pustaka dan lampiran. Yang saya lampirkan adalah kuesionernya seperti apa, pernyataan-pernyataannya seperti apa, sesuai dengan operasional konsep yang telah dibuat. Kita lanjut ke pendahuluan. Jadi sebenarnya dalam latar belakang ini, melihat dengan kebutuhan transportasi umum yang semakin meningkat dan dibarengi juga dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa target pemerintah untuk mencapai target penggunaan transportasi umum sebanyak 60% terhadap pengguna di Jabodetabek. Dan dalam upayanya dibarengi juga dengan peningkatan teknologi dan informasi, banyak bermunculan jasa-jasa pelayanan yang melalui aplikasi online. Salah satunya adalah Gojek. Gojek dengan segala macam layanan yang mereka sediakan, dari mulai mungkin yang untuk mengantar barang, mengantar makanan, dan sebagainya. Tapi kali ini, dalam penelitian ini, kita akan berfokus pada salah satu layanannya, yaitu GoRide. Dengan latar belakang tersebut, di mana GoRide ini semakin banyak, tapi tentu juga dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi, membuat Gojek harus berinovasi atau mungkin membuat hal-hal yang lebih unggul dibandingkan pesaing-pesaingnya. Maka dari itu, diperlukan juga peningkatan untuk kepuasan pelanggan. Bisa dalam melalui komunikasi interpersonalnya atau peningkatan layanannya. Nanti akan kita bahas juga gimana sih komunikasi interpersonal ini dapat berdampak kepada kepuasan pelanggan. Lalu perumusan masalahnya, itu ada satu, yaitu apakah komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh mitra Gojek, dalam hal ini driver GoRide, dapat memberikan efek yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan pengguna Gojek pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2021. Tujuan penelitiannya tentu untuk mengetahui apakah komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh mitra Gojek dapat memberikan efek signifikan dalam meningkatkan kepuasan pengguna Gojek atau GoRide pada Ilmu Komunikasi UNJ. Lalu manfaat penelitiannya. Dalam manfaat penelitian ini, saya membagi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, dengan adanya penelitian ini, saya sendiri sebagai penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan kelak dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian yang relevan di kemudian hari.
khususnya penelitian-penelitian yang membahas tentang komunikasi interpersonal dan hubungannya dengan kepuasan pelanggan atau konsumen. Sedangkan untuk manfaat praktisnya sendiri, saya sendiri sebagai penulis, um, ini dapat dijadikan acuan, saya berharap ini dapat menjadikan acuan atau salah satu contoh untuk mengkaji tentang bagaimana komunikasi interpersonal dapat menjadi salah satu bentuk layanan yang selanjutnya bermanfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Kepuasan yang didapatkan selanjutnya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan. Itulah kenapa pada latar belakang disebutkan bahwa untuk tetap bersaing, sebuah perusahaan dalam hal ini Gojek itu akan terus meningkatkan layanannya, dan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepuasan pelanggan yang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi. Nah, kita masuk ke bab 2 di landasan teori. Landasan teori ini kita masuk ke konsep dulu. Jadi dari konsep ini saya menentukan bahwa konsep yang dapat memayungi si dua variabel itu antara komunikasi interpersonal dan kepuasan pelanggan adalah peningkatan berkelanjutan. Jadi dengan peningkatan berkelanjutan ini itu diperlukan. Kenapa ini memayungi? Karena peningkatan berkelanjutan itu dapat berjalan jika kepuasan pelanggan tercipta. Kepuasan pelanggan tercipta melalui komunikasi interpersonal. Makanya konsep peningkatan berkelanjutan ini saya pilih untuk memayungi dua variabel tersebut. Nah, masuk ke konsep ini. Konsep yang berkaitan sekaligus mencakup dua variabel yang ada adalah peningkatan berkelanjutan. Dengan komunikasi interpersonal yang memicu kepuasan pelanggan, selanjutnya kepuasan pelanggan atau umpan balik atas produk dan layanan sebuah perusahaan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti menetapkan peningkatan berkelanjutan sebagai konsep penelitian ini. Peningkatan berkelanjutan diperlukan untuk organisasi atau perusahaan sehingga dapat bertahan atau tetap relevan dengan kebutuhan konsumen yang semakin berkembang. Seperti itu. Makanya kenapa peningkatan berkelanjutan ini selain memayungi dua variabel yang ada, ini juga diperlukan untuk tetap relevan dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan atau ekspektasi pelanggan yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, kayak gitu. Lalu ini ada komunikasi interpersonal tentu karena ini variabel yang ada di penelitian ini, dan kepuasan pelanggan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti mungkin akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Nah, untuk review literatur sendiri, ini saya sendiri menggunakan kurang lebih itu ada 10. Iya, memang 10 artikel yang berkaitan dengan penelitian ini, di mana variabel X-nya adalah komunikasi interpersonal dan Y-nya itu adalah kepuasan pelanggan. Nah, beberapa penelitian itu memang berfokus tentang bagaimana komunikasi interpersonal berdampak kepada kepuasan pelanggan. Tapi ada juga penelitian yang berfokus di mana komunikasi interpersonal dapat berdampak kepada pasien di rumah sakit, seperti itu. Walaupun terdengar berbeda, tapi sebenarnya konsepnya itu adalah sama, di mana pelanggan atau pasien ini dapat dijadikan satu sebagai sebuah konsumen, seperti itu. Nah, kita ambil contoh dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Iskandar, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh interpersonal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Komunikasi interpersonal dapat meliputi pendekatan yang dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor lain mempengaruhi kepuasan pelanggan pada penelitian ini adalah fasilitas, ketersediaan informasi, waktu pelayanan yang mempengaruhi waktu tunggu pelanggan. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, bukan hanya komunikasi interpersonal yang diperlukan, tapi ada faktor-faktor lain yang ada disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Iskandar. Tapi untuk penelitian ini, saya akan berfokus kepada bagaimana komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi tidak membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan, tapi hanya akan berfokus kepada komunikasi interpersonal.
Lalu penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Romy Zarida, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh divisi fundraising terhadap donatur zakat di Lazismu Banyumas. Hasilnya, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui tindakan verbal maupun non-verbal memberikan kepuasan tersendiri kepada donatur zakat. Pelayanan yang dilakukan oleh divisi fundraising meliputi indikator percaya, suportif, keterbukaan, kesesuaian harapan, keinginan untuk kembali berkunjung, dan keinginan untuk merekomendasikan. Jadi, dalam penelitian ini, karena komunikasi interpersonal itu tidak hanya berhubungan dengan kegiatan verbal, tapi berhubungan juga dengan kegiatan non-verbal, seperti mungkin sikap-sikap yang dilakukan oleh pelayan ataupun penyedia jasa. Ini diteliti lebih lanjut oleh Romy Zarida dalam penelitiannya, yang bagaimana yang dilakukan oleh divisi fundraising, gimana sih mereka menerapkan komunikasi interpersonal untuk tetap menjaga donatur zakat untuk tetap loyalitas gitu, untuk tetap selain puas dan mungkin selanjutnya akan menumbuhkan loyalitas sehingga hubungan antara fundraising dengan donatur zakat itu dapat terus berjalan. Nah, penelitian-penelitian lainnya tidak jauh berbeda, dan saya juga mencantumkan tentang review literatur dalam bentuk tabel. Di sini tercantum bahwa siapa penulisnya, judulnya seperti apa, tujuannya, terus metode penelitiannya, hingga hasil penelitiannya seperti apa. Kita bakal lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tetap di bab 2, yaitu variable X. Jadi variable X-nya itu adalah komunikasi interpersonal. Makanya di sini akan dibahas tentang apa aja atau apa sih komunikasi interpersonal, indikatornya seperti apa, begitupun kepuasan pelanggan, dari mulai definisinya sampai manfaatnya. Untuk komunikasi interpersonal sendiri, ini melibatkan setidaknya dua orang yang bertukar informasi atau pesan, serta memberikan umpan baliknya, baik verbal maupun non-verbal, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan mungkin ada juga di penelitian sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi interpersonal menjadi jembatan untuk individu berinteraksi dengan yang lainnya. Tanpa memandang status sosial, komunikasi interpersonal pasti terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam proses jual beli atau penyediaan jasa yang selanjutnya dapat menciptakan kepuasan pelanggan, seperti tujuan dari penelitian ini. Nah, untuk memenuhi bagaimana sih memetakan apakah komunikasi interpersonal yang berjalan itu sudah benar atau belum, saya menyajikan indikator yang berhubungan dengan komunikasi interpersonal itu sendiri. Dalam praktiknya, untuk menilai apakah komunikasi interpersonal yang dilakukan sudah baik atau belum, dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut. Nah, yang pertama ada keterbukaan, dilihat bagaimana suatu individu memiliki keinginan untuk melakukan interaksi dengan individu lainnya. Lalu ada empati, yang berkaitan dengan bagaimana seorang individu menempatkan merasakan hal yang sama dengan individu lainnya. Lalu, sikap mendukung dapat dilakukan sebagai salah satu indikator komunikasi interpersonal. Selain komunikasi interpersonal, sikap dukungan juga dapat diberikan dengan bentuk verbal maupun non-verbal. Lalu, sikap positif yang berkaitan dengan umpan balik serta bentuk kegiatan non-verbal dalam komunikasi interpersonal. Dengan menunjukkan sikap positif, komunikasi yang terjalin di antara individu dapat berjalan lebih lancar. Dan yang terakhir ada kesetaraan. Ini berkaitan dengan bagaimana seorang individu memandang dirinya dengan individu lain dalam proses komunikasi interpersonal. Dengan menjunjung tinggi kesetaraan, pihak lain yang terlibat dalam komunikasi interpersonal akan merasa nyaman. Seperti itu. Lalu, lanjut ke variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini berhubungan dengan ekspektasi yang mereka miliki dengan pelayanan atau kinerja yang mereka dapatkan. Jadi kepuasan pelanggan bukan hanya tentang tanggung jawab penyedia jasa atau penjual, melainkan pelanggan atau pengguna juga memiliki andil di dalamnya. Pelanggan
berperan membentuk kepuasannya sendiri melalui ekspektasi serta kebutuhan yang mereka miliki. Bagaimana pelanggan menerjemahkan atau memilih jasa layanan untuk memenuhi kebutuhan akan membantunya menemukan kepuasan. Itulah mengapa di sini disebutkan bahwa kepuasan pelanggan itu bukan hanya tugas dari si penyedia jasa itu sendiri, tapi itu juga merupakan tanggung jawab dari si pengguna itu sendiri. Seperti itu. Lalu indikator kepuasan, di sini indikator kepuasan pelanggan adalah indikator yang mungkin akan, sorry bukan mungkin, tapi dapat dilakukan oleh para penyedia jasa untuk memenuhi ekspektasi atau kebutuhan yang ada di uh, konsumennya atau pelanggannya. Nah, di sini ada 7 indikator menurut Ciptono, yaitu yang pertama ada produk, terus yang kedua ada harga, promosi, lokasi, pelayanan karyawan, fasilitas, suasana, iya itu aja. Jadi untuk produk sendiri, di sini penyedia jasa dapat memperhatikan bagaimana kualitas, ketersediaan, hingga jenis produk yang disediakan untuk menunjang kepuasan pelanggan. Lalu untuk harga ditentukan sesuai dengan kualitas atau nilai jenis, nilai jual produk, serta pilihan atau variasi harga yang disediakan. Lalu untuk promosi sendiri juga mempengaruhi kepuasan selain harga dan kualitas produk yang ditawarkan. Untuk lokasi sendiri memungkinkan pelanggan untuk menemukan atau menjangkau produk secara mudah. Dan selanjutnya, pelayanan karyawan adalah salah satu indikator penting yang berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Pelayanan yang diberikan merupakan langkah pertama yang untuk memuaskan pelanggan. Lalu fasilitas ini merupakan atribut tambahan untuk mendukung indikator lainnya untuk memberikan kepuasan pelanggan yang lebih maksimal. Lalu yang terakhir ada suasana. Suasana menjadi indikator lain dalam memuaskan pelanggan dengan memastikan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Itulah mengapa di sini indikator kepuasan yang dimaksud adalah indikator kepuasan yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa atau perusahaan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dari kepuasan pelanggan atau konsumen dari layanan yang mereka sediakan. Nah, kita bakal masuk ke manfaat kepuasan pelanggan. Jadi, manfaat kepuasan pelanggan ini akan berhubungan juga dengan konsep yang saya rancang sebelumnya, yaitu peningkatan berkelanjutan. Manfaat kepuasan pelanggan, setelah dipahami bagaimana kepuasan pelanggan melalui indikator yang disajikan sebelumnya, penyedia jasa atau penjual dapat menerima kepuasan dari pelanggannya. Kepuasan pelanggan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja dari sebuah perusahaan atau penyedia jasa di masa yang akan datang. Makanya, kepuasan pelanggan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan keberkelanjutan, karena selain peningkatan performa, kepuasan pelanggan juga berperan dalam menciptakan loyalitas pelanggan dan selanjutnya dapat menciptakan dampak positif terhadap pendapatan perusahaan atau penyedia jasa. Seperti itu. Jadi selain untuk bahan evaluasi untuk peningkatan berkelanjutan, kepuasan pelanggan juga bermanfaat untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang selanjutnya akan bermanfaat juga untuk perusahaan itu sendiri. Nah, lanjut ke metode penelitian dengan rumusan masalah sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini, model penelitian. Jadi model penelitian itu adalah sebagai berikut. Jadi ada komunikasi interpersonal sebagai X yang mempengaruhi kepuasan pelanggan layanan GoRide sebagai variabel Y. Nah, lanjut ke hipotesis teori. Hipotesis teori dalam penelitian ini adalah efektivitas komunikasi interpersonal terhadap kepuasan pelanggan layanan GoRide dengan studi deskriptif dengan pengguna di ilmu komunikasi UNJ 2021. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Kita akan menemukan paradigma penelitian. Dalam paradigma ini, penelitian ini menggunakan paradigma positivis. Penggunaan paradigma positifis didasarkan pada keyakinan atas suatu asumsi atau aksiomanya, yaitu kenyataan dari topik yang dipilih peneliti.
Kenyataan tersebut dapat bersifat tunggal atau berupa bagian-bagian, serta sejalan dengan tujuan dari penelitian itu sendiri, yaitu menemukan kebenaran atau memberikan suatu kebenaran dari kenyataan atau fenomena tertentu. Nah, keterkaitan paradigma positivis ini dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan pelanggan layanan GoRide. Sedangkan paradigma ini melihat sebab akibat dan memprediksi pola atas suatu fenomena tertentu melalui pengamatan empiris, seperti itu. Nah, pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini berkaitan dengan numerik yang menggunakan survei maupun jajak pendapat. Pendekatan ini menggunakan pengukuran, perhitungan, menentukan hipotesis, hingga analisis dan kesimpulannya. Pendekatan ini juga berkaitan dengan karakteristik yang sistematis dan datanya disajikan dengan angka statistik yang diuji dengan secara empiris, seperti itu. Terus untuk metode penelitiannya, metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini menggunakan survei kuesioner dengan responden mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Dengan menggunakan survei atau angket, peneliti akan mendapatkan data angka yang akan dianalisis kemudian oleh responden yang telah ditetapkan. Nah, kita masuk ke populasi, sampel, dan teknik menarikan sampelnya. Untuk populasi sendiri, seperti yang sudah disebutkan beberapa kali sebelumnya, bahwa populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah 123 orang. Dan sampelnya ini jika populasi menggunakan sekelompok objek, orang atau lainnya yang menjadi objek penelitian, maka sampel adalah bagian dari populasi tersebut. Dalam menentukan sampel, diperlukan akurasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dalam penelitian ini, dengan populasi tersebut, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, maka sampel yang diambil adalah sejumlah 94 orang dari 123 orang. Bagaimana menentukan sampel ini, nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Lalu untuk teknik penarikan sampel, penelitian ini menggunakan probability sampling yang memungkinkan para responden dengan sampel yang telah ditentukan untuk memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya, dengan menggunakan simple random sampling sebagai teknik probability sampling, penggunaan simple random sampling ini memungkinkan peneliti untuk mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan strata pada populasi yang dipilih. Jadi selain memiliki kesempatan yang sama, sampel di sini tidak perlu memperhatikan hal-hal lainnya seperti strata dalam populasinya. Nah, kita masuk ke ukuran sampel. Ini akan membahas tentang bagaimana pada akhirnya saya sebagai peneliti menemukan jumlah sampel sebanyak 94 yang sebelumnya saya sebutkan dari 123 populasi yang ada. Dari 123 dari populasi yang ada, kayak gitu. Lalu untuk ukuran sampel, dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus Lovin untuk mendapatkan sampel dari populasi yang ada, yaitu dengan N sama dengan N besar per 1 plus NE kuadrat. Dengan keterangan N kecil ini sebagai ukuran sampel, N besar sebagai ukuran populasi, dan E di sini sebagai margin of error atau tingkat toleransi kesalahan, yang mana dalam hal ini saya menggunakan tingkat toleransi kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Nah, berikut adalah penjabaran bagaimana sampai akhirnya menemukan jumlah sampel yang tepat. Jadi dari 123 dari populasinya per 123 dalam kurung 0,05 ini adalah tingkat toleransi kesalahan sebesar 5%, yang dihitung selanjutnya menemukan bahwa hasilnya adalah 94,07. Nah, karena ini adalah hasil yang mungkin tidak ideal untuk
sebuah sampel, maka peneliti menggenapkannya ke angka 94. Maka dapat dikatakan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 94 mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Seperti itu. Itulah proses bagaimana menentukan ukuran sampel dari total 123 hingga berjumlah 94. Nah, kita masuk ke hipotesis riset. Hipotesis riset ini merupakan langkah awal memprediksi hasil atas rumusan masalah yang telah ditetapkan tanpa analisis, teori, atau landasan apapun. Maka selanjutnya hipotesis akan diuji melalui pengujian data dari hasil penelitian. Hipotesis riset yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nolnya adalah komunikasi interpersonal tidak efektif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan layanan GoRide. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, yaitu komunikasi interpersonal efektif dalam meningkatkan kepuasan pelanggan layanan GoRide. Seperti itu. Nah, terus untuk hipotesis statistiknya sendiri tidak jauh berbeda, hanya saja penyajiannya. Hipotesis statistik ini menggunakan penyajian yang berbeda dengan hipotesis riset, seperti itu. Tapi untuk penjabarannya sendiri kurang lebih sama, di mana hipotesis awalnya itu komunikasi interpersonal tidak efektif atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan pelanggan. Dan hipotesis alternatifnya adalah komunikasi interpersonal efektif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan layanan GoRide. Seperti itu. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, pengumpulan data ini peneliti menggunakan mendapatkan data yang dibutuhkan melalui responden dengan survei kuesioner yang sebelumnya. Dengan metode analisis kuantitatif, deskriptif, maka peneliti menggunakan survei sebagai metode pengumpulan datanya. Dalam survei atau kuesioner yang digunakan, peneliti menggunakan komunikasi interpersonal sebagai variabel bebas atau X, dan kepuasan pelanggan sebagai variabel terikat atau Y. Nah, di sini metode pengukuran datanya, peneliti nanti akan mengukur validitas dan reliabilitas untuk melihat bagaimana apakah instrumen yang telah ditetapkan, telah dibuat itu sudah sesuai atau belum. Di tahap pertama, tentu akan menggunakan uji validitas untuk mengetahui apakah penilaian instrumen penelitian dilakukan melalui pernyataan-pernyataan yang disajikan oleh kuesioner udah valid atau akurat sesuai dengan hasil dari uji validitas nantinya. Lalu untuk reliabilitas sendiri itu akan menguji bagaimana pernyataan-pernyataan dalam instrumen penelitian itu sudah konsisten atau belum untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seperti itu. Lalu saya sebagai peneliti juga akan menganalisis data univariat dan bivariat. Jadi penggunaan analisis univariat ini bertujuan untuk proporsi masing-masing kelompok dalam suatu variabel. Pada penyajiannya, data yang dianalisis atau diolah dengan analisis univariat akan ditampilkan dalam bentuk numerik seperti rata-rata, nilai tengah, standar deviasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data variat, ini menganalisis dua variabel di dalamnya, yaitu variabel dependent dan independent. Metode analisis yang digunakan salah satunya untuk mengetahui korelasi atau hubungan dari dua variabel yang ada. Jadi pada penelitian ini, untuk menguji bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal terhadap peningkatan kepuasan pelanggan layanan GoRide, maka berdasarkan uji variabelnya dapat menggunakan uji korelasi Spearman-Rank untuk mengetahui hasilnya lebih lanjut. Nah, untuk keterbatasan dan kelemahan penelitian sendiri, dalam keterbatasannya, menurut saya sendiri, keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah keterbatasan populasi yang dipilih, karena dengan adanya jumlah yang terbatas, membuat hasil penelitian kurang mewakili sebagian besar pengguna layanan GoRide. Karena bukan mungkin sih. Jadi layanan GoRide ini kan sudah mencakup sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Jadi saya merasa dengan jumlah populasi yang saya tetapkan dan sampel yang saya tetapkan itu kurang dapat mewakili pengguna GoRide secara keseluruhan.
Seperti itu. Selain itu, keterbatasan peneliti dalam menafsirkan sumber masalah hingga penyebabnya dapat membuat hasil penelitian tidak mewakili sebagian besar pengguna atau masalahnya. Jadi mungkin dalam proses penerjemahan masalah ini dan solusinya, saya merasa mungkin terdapat keterbatasan yang membuat hasil dari penelitian ini kurang maksimal, seperti itu, atau kurang mendalam. Lalu untuk kelemahan penelitiannya, kelemahan penelitian ini terletak pada analisis dan kerangka yang membuat penelitian ini tidak utuh sepenuhnya. Kelemahan tersebut didasari oleh keterbatasan dan kelemahan yang saya sendiri miliki dalam menafsirkan dan menganalisis sebuah fenomena yang ada untuk menemukan hal-hal lainnya di luar penelitian ini. Nah, lanjut ke bagian definisi operasional. Jadi untuk peningkatan berkelanjutan, komunikasi interpersonal, dan kepuasan pelanggan. Untuk peningkatan berkelanjutan, karena sudah disebutkan juga sebelumnya, bahwa peneliti menggunakan peningkatan berkelanjutan untuk mewakili atau memayungi komunikasi interpersonal dan kepuasan pelanggan sebagai variabel penelitian ini. Peningkatan berkelanjutan merupakan tujuan selanjutnya setelah memenuhi kepuasan pelanggan. Seperti itu. Lalu di sini juga ada komunikasi interpersonal beserta indikatornya, dan begitu pula kepuasan pelanggan beserta indikatornya untuk menentukan bagaimana operasional konsep yang akan dirancang, seperti itu. Nah, dalam operasional konsep ini, peningkatan berkelanjutan sebagai konsep utamanya, lalu variabelnya ada komunikasi interpersonal dan kepuasan pelanggan, dengan dimensi komunikasi interpersonal itu adalah keterbukaan, sikap mendukung, empati, sikap positif, dan kesetaraan. Dengan indikator bahwa keterbukaan ini keinginan penyedia jasa untuk mewakili interaksi, terus untuk sikap mendukung, memberikan respon yang mendukung jawaban atau keadaan pelanggan. Sedangkan untuk empati, memberikan empati atas keadaan pelanggan atau isu terkini. Lalu untuk sikap positif sendiri, indikatornya adalah memberikan sikap positif, baik verbal maupun non-verbal, serta kesetaraan yang tidak merendahkan pelanggan atau pihak lain dalam proses komunikasi yang dilakukan antara mitra go-ride, dalam hal ini driver, dan pelanggannya. Lalu untuk kepuasan pelanggan sendiri, di sini dimensi dan indikatornya adalah yang pertama ada produk, harga, promosi, lokasi, pelayanan karyawan, fasilitas, dan suasana. Jadi indikator-indikatornya adalah untuk produk sendiri, kualitas salah satu layanan Gojek yaitu GoRide memberikan manfaat untuk penggunanya. Lalu untuk harga, harga yang ada pada layanan GoRide terjangkau bagi penggunanya. Untuk promosi sendiri, layanan GoRide menyediakan promosi yang menarik bagi pelanggan. Lalu untuk lokasi, keterjangkauan layanan GoRide menjadi keunggulan bagi penggunanya. Lalu untuk pelayanan karyawan, di sini pelayanan GoRide memberikan pelanggan kenyamanan dan kepuasan dalam menggunakannya. Lalu untuk fasilitas, fasilitas layanan GoRide sudah cukup maksimal untuk menunjang kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada suasana, suasana yang nyaman saat menggunakan layanan GoRide dapat membuat pelanggan semakin puas, seperti itu. Dan skala yang digunakan dalam semuanya adalah skala ordinal, seperti itu. Nah, ini adalah daftar pustaka dan lampiran. Di lampiran ini saya memasukkan bagaimana pernyataan dari operasional konsep yang telah dibuat dalam bentuk pernyataan untuk kuesioner nantinya. Nah, yang pertama, untuk pernyataan keterbukaan, ini pernyataannya adalah mitra Gojek atau dalam hal ini driver selalu mengawali interaksi terlebih dahulu saat proses pelayanan. Lalu mitra GoRide, untuk sikap mendukung, mitra GoRide memberikan respon atau dukungan terkait jawaban yang diberikan. Lalu untuk empati, mitra GoRide memberikan empati melalui respon terkait jawaban pelanggan atau isu terkini. Untuk sikap positif, mitra GoRide dalam pelayanannya memberikan sikap positif melalui komunikasi verbal maupun non-verbal. Lalu yang terakhir, kesetaraan, mitra GoRide menunjukkan kesetaraan dengan tidak merendahkan pelanggan atau pihak lain. Nah, lanjut ke kepuasan pelanggan, pernyataan yang dibuat
terkait produk adalah layanan GoRide memiliki kualitas yang baik dalam memberikan manfaat bagi penggunanya. Untuk harga, layanan GoRide memiliki harga yang terjangkau. Terus untuk promosi, layanan GoRide memberikan promosi yang memberikan kepuasan pada pelanggannya. Lalu untuk lokasi sendiri, layanan GoRide memiliki keterjangkauan lokasi yang luas untuk memberikan layanan kepada pelanggannya. Lalu untuk pelayanan karyawan, layanan GoRide memberikan kenyamanan dan kepuasan pada pelanggannya melalui mitra GoRide. Untuk fasilitas yang disediakan GoRide melalui mitranya memberikan kenyamanan pada penggunanya. Dan yang terakhir ada suasana yang nyaman saat menggunakan GoRide dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, seperti itu. Jadi lampiran di sini hanya menunjukkan kuesioner, pernyataan-pernyataan dari kuesioner yang setelah saya buat, seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait penelitian ini yang mencari tahu bagaimana analisis efektivitas komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kepuasan pelanggan layanan GoRide, yaitu pengguna di ilmu komunikasi UNJ Angkatan 2021, seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, saran, dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.